Malam itu, angin berhembus dingin membawa bisikan yang menyeramkan. Kabut tipis merayap di antara pepohonan, menyelimuti desa kecil di Kalimantan dengan kesunyian yang mencekam. Di kejauhan, terdengar suara samar, suara roda gerobak yang berderit perlahan, seolah ada seseorang yang masih berdagang di tengah malam. Namun, tak ada yang berani keluar rumah. Semua orang tahu, tukang bakso itu telah lama menghilang. Ia pergi ke tanah suci, tetapi yang kembali bukan lagi manusia biasa. Sejak malam itu, gerobaknya terus berkeliling, mencari pelanggan di tempat yang tak terlihat mata manusia. Dan mereka yang nekat mendekat, tak pernah kembali dengan cara yang sama. Tahun 1990, di sebuah desa kecil di Kalimantan, suasana malam selalu diselimuti oleh kabut tipis yang merayap di antara pepohonan rimbun. Udara lembab membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau kayu terbakar dari dapur-dapur rumah penduduk. Di tengah kehidupan desa yang tenang, seorang tukang bakso terkenal mendadak menghilang tanpa jejak. Tukang bakso itu dikenal ramah dan dagangannya selalu ramai pembeli. Setiap sore, gerobaknya yang terbuat dari kayu tua mengeluarkan aroma kuah bakso yang gurih, mengundang anak-anak sekolah dan para pekerja yang baru pulang. Namun, keanehan mulai terjadi ketika dia mengumumkan bahwa ia akan berangkat haji. Penduduk desa merasa kagum sekaligus heran, sebab rezekinya tidak terlihat begitu melimpah. Berbulan-bulan berlalu, hingga akhirnya kabar mengejutkan datang dari tanah suci. Sebagian jemaah yang pulang lebih dahulu membawa cerita aneh. Tukang bakso itu tidak kembali bersama mereka. Desas-desus beredar bahwa dia mengalami sesuatu yang tidak wajar di Mekah. Beberapa orang mengaku melihatnya dalam kondisi yang tak lazim. Kepalanya berubah menjadi kepala babi. Astagfirullah. Kabar itu menyebar cepat di desa, membuat penduduk ketakutan. Ketika akhirnya ia dipulangkan secara diam-diam ke Kalimantan, tubuhnya dibawa ke sebuah rumah sakit di kota. Rumah sakit itu tampak lebih suram dari biasanya. Lorong-lorongnya terasa semakin dingin. Lampu-lampunya berkedip-kedip seakan enggan menyala sepenuhnya. Banyak orang penasaran dan ingin melihatnya. Namun pihak rumah sakit melarang siapapun mendekat. Malam-malam di rumah sakit itu terasa berat. Para perawat sering mendengar suara erangan rendah dari kamarnya, seolah ada sesuatu yang mencoba berbicara dengan suara parau. Beberapa saksi mata yang sempat mengintip dari celah jendela mendapati sesuatu yang tidak bisa mereka lupakan seumur hidup. Tubuh manusia dengan kepala babi, matanya merah menyala, kulitnya berkilat seperti basah oleh keringat dingin. Seorang dokter yang menangani kasusnya akhirnya membuka rahasia kelam ini. Ternyata, selama bertahun-tahun, tukang bakso itu mencampur daging baksonya dengan daging babi. Perbuatannya yang keji itulah yang membuatnya terkena azab di tanah suci. Setelah berita ini menyebar, pihak keluarga buru-buru membawa tubuhnya ke tempat yang jauh dari kota, menghindari perhatian dan kecaman masyarakat. Sejak saat itu, di desa kecil itu, orang-orang tidak lagi membeli bakso sembarangan. Dan hingga kini, ketika malam turun dan kabut mulai merayap, beberapa penduduk mengaku masih mendengar suara gerobak bakso berderit di kejauhan, diiringi bau daging yang aneh, seperti menandakan bahwa dosa lama belum sepenuhnya menghilang dari tanah itu. Warga desa mulai hidup dengan lebih waspada setelah kejadian mengerikan itu. Warung-warung bakso yang dulunya ramai kini sepi, dan banyak orang memilih untuk memasak makanan sendiri di rumah. Namun, meski tukang bakso itu telah lenyap, teror di desa belum berakhir. Beberapa bulan setelahnya, kejadian aneh mulai terjadi. Seorang pemuda desa bernama Joko, yang terkenal pemberani, mengaku mendengar suara gerobak bakso berderit melewati rumahnya pada tengah malam. Penasaran, ia mengintip dari balik jendela. Samar-samar dalam kabut, ia melihat sosok pria dengan gerobak kayu tua yang dikenalnya dengan baik. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Wajah pria itu tersembunyi dalam kegelapan, namun tubuhnya tampak lebih besar dari biasanya. Tangannya yang kasar menggenggam sendok sayur, mengaduk kuah yang mengepul dari panci. Bau yang menyengat menusuk hidung Joko, bukan bau bakso seperti dulu, melainkan bau busuk yang membuat perutnya mual. Dengan jantung berdebar, Joko memberanikan diri keluar. Pak Bakso," panggilnya ragu. Sosok itu berhenti mengaduk.
Kepalanya berputar perlahan, terlalu lambat untuk ukuran manusia biasa. Ketika cahaya lampu rumah mengenai wajahnya, Joko menahan teriakannya. Itu memang tukang bakso yang dulu hilang, tetapi kepalanya benar-benar kepala babi, kulitnya kasar, matanya merah berkilat seperti binatang buas. Mulutnya yang moncong mengeluarkan suara mengorok, sementara air liur kental menetes dari taringnya. Joko terpaku di tempat. Tubuhnya gemetar. Sosok itu mengangkat sendok sayurnya, mengarahkannya ke Joko, lalu berbicara dengan suara serak dan bergema. "Mau beli bakso, Nak?" Tanpa pikir panjang, Joko berlari sekencang mungkin ke rumah kepala desa. Ia mengetuk pintu dengan panik, hingga kepala desa dan beberapa warga keluar. Saat mereka kembali ke tempat, Joko melihat gerobak itu. Yang tersisa hanyalah jejak roda di tanah basah, disertai ceceran daging mentah yang berbau busuk. Setelah kejadian itu, kepala desa mengundang seorang ulama untuk membersihkan desa dari gangguan gaib. Doa-doa dipanjatkan, air suci disiramkan ke jalanan dan rumah-rumah. Gangguan mulai berkurang, tetapi satu hal tetap menjadi misteri. Setiap kali malam tiba, beberapa warga masih mencium bau bakso yang bercampur dengan sesuatu yang busuk, seolah-olah arwah tukang bakso itu masih berkeliling mencari pelanggan terakhirnya. Sejak saat itu, desa tersebut memiliki aturan tak tertulis. Siapapun yang mendengar suara gerobak bakso di malam hari, jangan pernah mencoba membelinya. Malam-malam di desa mulai kembali tenang, meskipun bayang-bayang teror masih tersisa dalam ingatan warga. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, seorang anak kecil bernama Bima pulang terlambat dari rumah neneknya. Jalanan desa sudah sepi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar. Ketika ia melewati persimpangan tua di dekat pohon beringin besar, suara aneh terdengar dari kejauhan. Derit, derit, derit. Bima berhenti. Itu suara roda gerobak. Ia menoleh ke arah suara dan melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di bawah cahaya bulan, sebuah gerobak bakso tua tampak berdiri sendiri di pinggir jalan. Tak ada yang mendorongnya. Uap panas mengepul dari panci besar di atasnya, dan bau kuah bakso yang aneh tercium di udara. Gurih, tetapi bercampur dengan aroma amis yang menyengat. Jantung Bima berdetak cepat. Ia tahu cerita tentang tukang bakso yang dihantui azab, tapi ia tak percaya hantu. Dengan ragu, ia melangkah lebih dekat. Tiba-tiba, dari balik gerobak, muncul sosok bertubuh besar dengan kepala babi. Mata merahnya menatap tajam ke arah Bima. "Mau beli bakso, Nak?" Bima membeku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Sosok itu mengangkat sendok sayurnya, mengaduk panci yang mendidih. Di dalamnya, potongan-potongan daging mengapung, tetapi bentuknya aneh. Ada yang menyerupai jari manusia. Bima berteriak sekencang-kencangnya dan berlari pulang. Ia hampir tersandung beberapa kali, tetapi tak berani menoleh ke belakang. Saat sampai di rumah, ibunya mendapati Bima pucat pasi dan menangis ketakutan. Keesokan harinya, berita tentang gerobak bakso yang muncul kembali menyebar di desa. Beberapa warga mulai melaporkan hal yang sama. Mereka melihat gerobak itu di tempat berbeda, selalu pada malam hari. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara sendok sayur berdenting di dalam panci, seakan seseorang sedang menyiapkan hidangan. Kepala desa akhirnya mengambil keputusan. Mereka akan memanggil seorang dukun tua dari desa seberang, seseorang yang dikenal memiliki kemampuan mengusir roh jahat. Namun, sebelum dukun itu tiba, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Seorang pria bernama Pak Sarman, yang terkenal rakus dan tak percaya tahayul, memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanya cerita belaka. Ia sengaja berjalan sendirian di malam hari, berharap bisa menemukan gerobak itu dan membuktikan semuanya omong kosong. Dan benar saja, ia menemukannya. Gerobak itu berdiri di dekat pasar tua, mengepul dengan aroma bakso yang menggiurkan. Pak Sarman tersenyum sinis dan melangkah mendekat. "Mau beli bakso, Pak?" Suara serak itu terdengar. Pak Sarman mengangguk. "Tentu, beri saya 1 mangkuk." Sosok berkepala babi itu tersenyum, senyum yang tak wajar, dengan taring-taring tajam mencuat dari moncongnya.
Ia menyendok bakso ke dalam mangkuk, lalu menyerahkannya pada Pak Sarman. Pak Sarman menyendok satu butir bakso dan menggigitnya. Darah segar merembes keluar dari dalamnya. Pak Sarman terdiam. Tubuhnya bergetar. Matanya melebar saat ia melihat isi bakso itu. Potongan mata manusia yang masih utuh menatap balik ke arahnya. Ia menjerit histeris dan melempar mangkuk itu. Namun, sosok berkepala babi itu tertawa rendah. "Kau sudah memakannya." Esok paginya, warga menemukan Pak Sarman terduduk di pinggir jalan. Tubuhnya gemetar dan wajahnya kosong. Ia tak bisa bicara lagi, hanya menggumam tak jelas sambil menatap lurus ke depan. Dan sejak saat itu, setiap malam, ketika kabut turun dan angin berhembus pelan, suara gerobak bakso masih terdengar di kejauhan, mencari pelanggan berikutnya. Desa semakin mencekam setelah kejadian Pak Sarman. Ia yang dulu dikenal sebagai pria paling keras kepala, kini hanya duduk termenung di beranda rumahnya, menggoyangkan tubuh maju mundur tanpa henti. Mulutnya komat kamit, tetapi tak ada satupun kata yang bisa dipahami. Sejak malam itu, tidak ada yang berani keluar rumah setelah gelap. Namun, satu orang menolak tunduk pada ketakutan. Namanya Bayu, seorang pemuda yang baru pulang dari kota. Ia skeptis dengan semua cerita itu. "Ah, desa ini masih saja percaya tahayul," gumamnya. Ia bahkan tertawa saat mendengar kisah Pak Sarman. Baginya, semua ini hanyalah ilusi akibat ketakutan berlebihan. Malam itu, dengan rasa penasaran yang membara, Bayu memutuskan untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah omong kosong. Ia membawa senter dan pisau kecil untuk berjaga-jaga, lalu pergi ke pasar tua, tempat terakhir gerobak itu terlihat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus membawa bau lembab dan anyir yang membuat tengkuk Bayu merinding. Saat ia melangkah ke tengah pasar, suara aneh mulai terdengar. Derit, derit, derit. Bayu berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Di bawah cahaya rembulan, samar-samar ia melihat sesuatu di sudut pasar. Gerobak bakso itu ada di sana. Uap mengepul dari panci besar, seperti benar-benar ada yang sedang memasak. Bayu menelan ludah. Meski sedikit gugup, ia tetap mendekat. "Mau beli bakso, Nak?" Suara itu, serak dan dalam, seperti berasal dari dunia lain. Bayu mengarahkan senternya ke gerobak. Tidak ada orang di baliknya, hanya gerobak kayu tua dengan pancinya yang mendidih. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di dalam kegelapan. Bayu menyorotkan senternya, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok besar dengan kepala babi, matanya merah menyala, kulitnya mengilap oleh keringat dingin. Sosok itu berdiri di belakang gerobak, menggenggam sendok sayur dengan tangan yang kasar dan berbulu. Bayu tersentak mundur, tetapi sebelum ia bisa berlari, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Panci di gerobak itu mulai bergejolak. Dari dalamnya, tangan-tangan manusia muncul, mencakar-cakar udara seakan ingin keluar dari rebusan mendidih. Bayu melihat wajah-wajah mengerikan mengapung di dalam kuah, wajah-wajah yang terdistorsi. Mulut mereka terbuka lebar seolah menjerit tanpa suara. Panik. Bayu berbalik dan berlari sekencang mungkin. Namun, suara derit roda gerobak terus mengikutinya. Derit, derit, derit. Bayu menoleh ke belakang. Sosok berkepala babi itu sedang mendorong gerobaknya, mengejarnya dengan kecepatan yang tak masuk akal. Bayu nyaris kehilangan napas ketika ia melihat sebuah masjid kecil di ujung jalan. Tanpa berpikir panjang, ia melompat ke dalam halaman masjid, jatuh tersungkur di tanah. Tiba-tiba, suara derit itu berhenti. Dengan gemetar, Bayu menoleh ke belakang. Gerobak dan sosok itu sudah tidak ada. Hanya ada jalanan sepi dan kabut tipis yang menyelimuti desa. Bayu tahu ia selamat. Namun, sebelum ia bisa bernapas lega, sebuah suara pelan berbisik di telinganya. "Lain kali, kau tidak akan bisa lari." Sejak malam itu, Bayu tidak pernah meragukan cerita desa lagi. Tetapi satu hal yang tak bisa ia lupakan, di belakang lehernya, setiap malam, ia merasakan napas hangat dan bau amis yang tidak pernah hilang.